Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua kegiatan bersama. Di kegiatan kali ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Apa saja ya? Yang pertama, materi wawasan kemadrasahan yang akan disampaikan oleh Bapak Tohiron SAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulamah yang berbahagia, yang saya cintai. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat udara. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, rahmat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu sahabatnya kelak yang akhir, dan mudah-mudahan kalian, saya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, masih semangat kan untuk menjalani ini semuanya? Ya, terima kasih. Seandainya masih tetap bersemangat, mudah-mudahan apa yang dilakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Tidak harus sekarang, tapi suatu saat, entah kapan, pasti ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi masa ta'aruf siswa madrasah atau madsama, yaitu tentang wawasan kemadrasahan. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, perlu diketahui bahwa setiap orang atau lembaga pendidikan didirikan pasti akan memiliki pandangan ataupun cita-cita ataupun tujuan, ya, yang dalam istilah dikenal dengan istilah visi, yang diharapkan bisa terwujud dalam proses pembelajaran. Contoh, madrasah kita didirikan pasti memiliki tujuan atau visi, itu supaya siswanya bisa menjadi lulusan yang punya kemampuan atau predikat unggul ataupun islami ataupun tangguh dan sebagainya. Nah, yang dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi-visi itu. Demikian juga kalian sebagai siswa madrasah masuk ke madrasah ini juga harus punya visi atau tujuan atau motivasi yang dalam hal ini akan mempengaruhi tentang keberhasilan kalian dalam menuntut ilmu atau dalam keberhasilanmu dalam mencapai sebuah tujuan yang ada di masa yang akan datang. Tujuan yang dimaksud adalah perwujudan dari visi-visi atau misi yang akan dicapai, sehingga semua orang yang terlibat di dalamnya dapat memahami dan memiliki langkah yang sama yang akan dilaksanakan supaya visi dan misi tersebut bisa tercapai. Kita sebagai siswa sekolah misalnya punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Cita-cita atau visinya adalah sebagai seorang dokter. Nah, karena itu dalam mencapai visi tersebut ada yang namanya usaha untuk melaksanakan supaya
tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai. Di antaranya apa? Contoh misalnya kita harus belajar dengan giat, dengan rajin. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mulia jadi dokter. Maka tujuan itu harus didukung dengan kemampuan dalam belajar yang giat, yang keras, latihan yang keras, yang bisa bermanfaat, yang mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, demikian juga madrasah kita juga memiliki kemauan dan kerja yang keras serta kerjasama seluruh komponen madrasah dalam melaksanakan program-program madrasah yang kita cintai ini. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari selanjutnya nanti mungkin pada materi-materi selanjutnya oleh bapak atau guru yang lain. Nah, madrasah itu apa? Madrasah itu tempat pendidikan yang berciri khas Islam. Karena itu sebuah madrasah harus memiliki ciri-ciri. Yang ciri diantaranya adalah yang jelas, yang sering kita lihat adalah ciri berpakaian, cara berpakaian atau akhlak berpakaian. Seorang siswa madrasah berbeda dengan siswa lembaga pendidikan umum lainnya. Kalau mereka menggunakan pakaian yang kadang hanya baju ke atas siku, terus rok tas lutut dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita sebagai madrasah, cirinya adalah memakai baju yang menutup aurat, seragam yang menutup aurat. Ada seragam yang formal, yaitu seragam hitam putih, abu-abu dan putih, bawahan abu-abu atasan putih, ataupun seragam identitas madrasah yaitu batik dan bawahannya menyesuaikan, dan berupa baju lengan panjang serta celana panjang atau rok panjang ataupun baju perempuan yang sifatnya panjang supaya bisa menutup aurat. Karena tujuannya adalah siswa madrasah dibiasakan untuk bisa menutup aurat sejak kecil supaya dalam kehidupan nantinya bisa bajunya sesuai dengan syariat Islam yang ada. Yang kedua, cirinya adalah akhlak berbicara. Seorang warga madrasah, siswa madrasah harus memiliki akhlak berbicara, baik berbicara dengan sesama teman, sejawat, atau adik kelas, atau kakak kelas, ataupun kepada gurunya, terlebih kepada guru ataupun orang tua. Ini harus diatur, harus dengan yang sopan santun, sehingga pada akhirnya akan terbiasa di mana kita hidup akan selalu berperilaku sopan santun yang baik. Itu tujuan. Yang ketiga, akhlak pergaulan. Nah, ini yang terpenting. Terlebih saat ini kita ada masa-masa yang seperti sekarang, masa yang terkadang kurang kontrol karena kebebasan yang luar biasa. Sekolah sudah jarang berangkat, berpakaian juga semuanya sendiri. Kadang-kadang kita lihat ada siswa yang memakai karena nggak sekolah sehingga rambutnya dimerah-merah, bergaulnya dengan orang yang kesana-sana lah ya, yang kurang dengan pendidikan agama, sehingga menyebabkan nanti akan terbiasa hidup yang tidak jelas. Oleh karena itu dalam madrasah ini ada yang namanya akhlak pergaulan, di mana kita sebagai warga madrasah aliyah khususnya itu ada yang namanya pendidikan akidah akhlak, pendidikan Quran hadis, fikih dan lain sebagainya. Ya, di situ memuat beberapa poin tentang bagaimana caranya kita bergaul, bagaimana kita hidup dengan tetangga, hidup dengan sesama siswa, bergaul dengan bapak ataupun gurunya ataupun pada orang tuanya. Di situ sudah diatur bagaimana supaya menjadi pribadi atau orang yang punya pergaulan yang baik, sehingga memang benar-benar ditekankan seorang siswa madrasah punya pergaulan yang baik yang pada akhirnya akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Terus bagaimana pergaulan di lingkungan madrasah? Nah, lingkungan madrasah adalah suatu tempat yang dianggap sebagai
lingkungan pendidikan madrasah. Lingkungan madrasah maksudnya begini. Jadi lingkungan madrasah adalah tempat yang dimana di situ terjadi pembelajaran pendidikan tentang pendidikan agama. Nah, di situ yang disebut dengan lingkungan madrasah. Madrasah itu fungsinya adalah sebagai tempat mendidik, melatih, ya, mengajar, mendoktrin tentang pendidikan, tentang keagamaan dan sebagainya, yang melibatkan salah satunya adalah diantaranya adalah kepala madrasah, terus para dewan guru, para guru, ya, terus perangkat madrasah yang lain. Apa itu perangkat madrasah? Ada mungkin tata usaha, ada bendahara di situ yang meliputi bendahara, ada lagi dan staf-staf yang lain yang termasuk kategori perangkat madrasah. Demikian juga orang tua dan masyarakat. Nah, di lingkungan tersebut, supaya fungsi madrasah dapat berfungsi maksimal, maka diperlukan adanya namanya tata tertib atau aturan yang harus ditaati. Sebagai kepala madrasah, tata aturan seperti apa, sebagai guru seperti apa, sebagai siswa seperti apa, sebagai staf yang lain seperti apa, itu sebenarnya ada aturan-aturan lainnya, sehingga ketika melaksanakan tugasnya sudah jelas tata tertibnya, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilaksanakan. Kemudian juga ada namanya hormat menghormati. Lingkungan madrasah itu harus tertanamkan sifat-sifat menghormati antara misalnya dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan karyawan, guru dengan kepala madrasah dan lain sebagainya, sehingga yang nantinya pada akhirnya akan terjadi kondisi yang dinamis yang menyebabkan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, kerjasama antar warga madrasah. Bagaimana kita bisa menjalankan visi misi ke depan supaya lebih baik, maka harus ada kerjasama di antara warga madrasah, baik itu kerjasama dengan guru, dengan yang lain, atau dengan komponen yang lain. Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah ketahanan lingkungan madrasah. Nah, supaya ketahanan madrasah baik, maka setiap komponen madrasah harus memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah hak dan kewajiban warga madrasah, yaitu salah satunya adalah kewajiban siswa dan hak siswa. Yang di sini akan sedikit dijelaskan tentang hak dan kewajiban siswa dalam proses pencapaian visi dan misi madrasah, atau visi dan misi dari siswa itu sendiri. Apa itu diantaranya adalah hak-hak siswa. Salah satunya ya, mengikuti KBM secara baik intras madrasah ataupun ekstra madrasah. Namanya pembelajaran itu ada dua hal. Yang pertama adalah intra atau dalam pembelajaran secara formal, ataupun yang ekstra atau ekstrakurikuler kalau orang mengatakan. Kalau pembelajaran secara yang intrakurikuler adalah pembelajaran matematika, fikih, terus IPS dan lain sebagainya. Kalau yang ekstra ada misalnya, kalau di sini ada ekstra pencaksilat, ada ekstra rebana, ada pramuka dan lain sebagainya, sifatnya diantaranya adalah wajib. Yang kedua, siswa memiliki hak untuk meminjam buku mapel terutama, atau buku penunjang pelajaran yang ada di perpus, atau pada bapak ibu guru yang memiliki misalnya. Terus yang ketiga, salah satu diantaranya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain. Sebagai siswa berhak untuk mendapatkan pelayanan, bimbingan dan lain sebagainya secara sama dengan siswa yang lainnya, tanpa membeda-bedakan apa itu keadaan fisiknya, ataupun keadaan ekonominya, ataupun latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Semuanya yang namanya siswa di sini adalah memiliki hak yang sama dalam belajar.
seorang siswa juga memiliki kewajiban, jadi hak-haknya dan sebagainya. Sekarang kewajiban-kewajiban. Apa diantaranya kewajiban seorang siswa adalah menghormati semua tenaga pendidikan dan pendidikan, menghormati guru, karyawan, kepala madrasah dan lain sebagainya, termasuk menghormati kepada kakak kelas ataupun pengasuh di kelas, supaya tercipta hubungan yang harmonis di antara guru dengan perangkat madrasah yang lain. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dalam hal keamanan, ketertiban, keindahan, ataupun ketenangan madrasah. Jadi bisa memiliki hak, juga kewajibannya ada. Di antaranya tadi tanggung jawab keamanan, ketertiban, kebersihan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menjaga nama baik madrasah, termasuk kewajiban dari siswa. Ini yang terpenting. Nah, seringkali orang siswa ketika sudah tamat sekolah atau tamat madrasah, mereka yang tadinya nutup rambut, bajunya, seragamnya baik, rapi, itu tamat madrasah berbalik 180 derajat, memakai pakaian yang pendek, celana pendek, lengan pendek, baju ketat, tidak pakai kerudung dan sebagainya. Dan ketika ditanya sama orang, sebenarnya itu lulusan mana sih? Oh, itu lulusan Jombor. Oh, Jombor kan gitu ya lulusannya ya. Nah, seperti ini bisa membawa nama baik madrasah itu sendiri. Karena itu kewajiban salah satunya dari siswa adalah menjaga nama baik madrasah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kalian istilahnya kalau pembelajaran secara langsung ada yang namanya mengenali lingkungan madrasah. Ya, di sini madrasah kita itu mempunyai letak yang cukup bagus, jauh dari keramaian, tempatnya juga cukup sejuk. Nah, tinggal di bagaimana kita supaya bisa mengenali lingkungan dengan baik, yang kemudian supaya kita bisa betah di madrasah. Bagaimana caranya? Bukan kita mencari madrasah yang baik, tapi bagaimana caranya kita memberdayakan madrasah supaya kita betah di lingkungannya sendiri. Karena itu kita harus mengenal, apa sih yang poin-poin apa yang perlu dikembangkan di madrasah kita, supaya madrasah kita bisa berjalan terang, bisa kelihatan rapi, bisa menyenangkan, menyejukkan dan sebagainya. Di sini ada masjid di sebelah sana, terus lagi ada pondok pesantren, ada lokal di atas gedung situ, ada lagi lingkungan sini yang bawah, ada lagi di belakang masjid sana, yang semuanya itu perlu adanya pengenalan. Supaya apa? Supaya ketika nanti pada saatnya masuk pembelajaran secara PTM, kita sudah tidak tanggung lagi, karena apa? Kita sudah mengenal lingkungan kita masing-masing. Demikian ada saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap pola makan, jaga kebersihan, dan selalu cuci tangan sebelum makan. Terima kasih.